Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Putu Utami Lubis, NIM 1905-199, kelas 6B, mata kuliah Hukum Jaminan. Saya akan menjawab pertanyaan dari UTS yang Bapak berikan. Yang pertama, coba saudara jelaskan pengertian dari hukum jaminan. Jawabannya, hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan debitur dan penerima jaminan kreditur sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu, kredit yang suatu jaminan benda atau orang tertentu. Yang kedua, coba saudara jelaskan objek dan ruang lingkup hukum jaminan. Objek dari hukum jaminan dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material yaitu bahan material yang dijadikan sasaran dalam penyelidikan. Objek material hukum jaminan adalah manusia. Objek formal yaitu sudut pandang terhadap objek materialnya. Jadi objek hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya kepada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi umum dan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi dua macam, yaitu jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi dua, yaitu jaminan bergerak dan jaminan tidak bergerak. Contohnya jaminan bergerak yaitu gadai dan gadai dan fidusia. Jaminan tidak bergerak hak tanggungan fidusia, khususnya rumah susun, hipotek, kapal laut, dan pesawat udara. Jaminan perseorangan meliputi tanggung-menanggung, tanggung renteng, dan garansi bank. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan jaminan? Jaminan adalah tabungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Tanggungan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan prinsip syariah. Yang keempat, apa saja syarat dan manfaat benda jaminan? Yang pertama, dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya. Yang kedua, tidak melemahkan potensi dan kekuatan si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya. Yang ketiga, memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutang si penerima pengambil kredit. Yang kelima, apa saja termasuk jaminan kebendaan dan jaminan perorangan dan berikan contohnya. Jawabannya, jaminan kebendaan sendiri adalah jaminan dalam bentuk hak mutlak mengenai suatu benda memiliki hubungan langsung dengan benda tertentu, bisa dipertahankan pada siapapun dan memiliki ciri-ciri kebendaan. Contohnya, hak atas tanggungan, gadai, dan hipotek. Jaminan perorangan adalah persetujuan dari pihak ketiga yang berguna untuk kepentingan kreditur, mengikatkan diri guna memenuhi perikatan debitur jika debitur tidak bisa memenuhi janjinya. Contohnya, penanggungan hutang dan perjanjian garansi. Yang keenam, jelaskan mengenai jaminan regulatif dan jaminan non-regulatif. Jawabannya, jaminan regulatif adalah jaminan kredit yang kelembagaannya sendiri sudah diatur secara eksplisit dan sudah mendapatkan pengakuan dari perundang-undangan yang berlaku. Jaminan non-regulatif adalah bentuk-bentuk jaminan yang tidak diatur khusus dalam berbagai perundang-undangan dan dilaksanakan dalam praktik. Dan yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan gadai? Gadai adalah suatu hak yang diperoleh atas suatu benda bergerak yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai. Yang dimaksud dengan benda bergerak dalam gadai ialah benda yang dapat dipindahkan, bukan benda tetap seperti tanah atau bangunan. Yang ke-8, bagaimana proses terjadinya gadai? Gadai terjadi apabila debitur atau penerima gadai menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada si kreditur atau pemegang gadai, dan kreditur diberi kekuasaan mengambil pelunasan dan dengan menjual barang jaminan itu apabila debitur wan prestasi. Yang ke-9, bagaimana proses pelelangan jaminan gadai? Jawabannya, yang pertama, datangi loket bagian lelang dan minta informasi barang apa saja yang akan dilelang. Yang kedua, ikuti lelang
di lokasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, petugas lelang akan mengumumkan barang yang akan dilelang, termasuk cacatnya dan harga pembukaannya. Yang ke-10, jelaskan hak-hak lain yang bukan merupakan hak kebendaan tapi mempunyai persamaan atau mirip dengan kebendaan. Jawabannya, dalam buku kedua KUHP Perdata juga mengatur hak-hak lain yang bukan merupakan hak kebendaan tetapi mempunyai persamaan dengan hak kebendaan karena memberikan jaminan seperti privilege, hak istimewa, hak retensi, dan hak reklame. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.